untuk ibu guru sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengikuti ujian karya tulis ilmiah oleh teman Ananda Tutup di Kololong. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu pembimbing dan penguji kita pada hari ini. Pembimbing satu ada Ibu Sarah, lalu penguji satu ada Ibu Yati, dan penguji dua ada Ibu Sofi. Nah, karya ilmiah yang Nanda bawakan hari ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa-siswi SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Untuk itu, saya langsung mempersilakan kepada Nanda sebagai pemateri untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Shalom, shalom, dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebagai pembimbing satu dan Ibu Sarah sebagai pembimbing dua yang telah membimbing saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah saya dengan baik. Terima kasih juga kepada kedua ibu penguji, Ibu Yati dan juga Ibu Sarah yang telah bersedia hadir dalam presentasi karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Karya tulis ilmiah saya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa-siswi SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Nah, prestasi belajar siswa di beberapa sekolah dalam kurun 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan dari 70% menjadi 60%. Salah satunya adalah SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Penurunan ini pastinya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa adalah kurangnya motivasi yang mendukung siswa untuk belajar lebih giat. Yang kedua adalah kemampuan kognitif yang terbatas dan juga sikap terhadap belajar yang negatif. Nah, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan keluarga yang tidak mendukung, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan juga faktor ekonomi sosial yang mempengaruhi proses belajar siswa. Nah, sekolah-sekolah pastinya melakukan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara sebagai berikut, seperti meningkatkan kualitas pengajaran, penyediaan sumber daya belajar, dan melakukan evaluasi yang teratur seperti penilaian dalam bentuk ujian. Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil yang baik karena faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar belum dipastikan, sehingga akar masalah berkaitan dengan penurunan prestasi belajar siswa belum dipastikan secara tepat, yang menyebabkan solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut belum diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, dalam karya tulis ilmiah ini dibatasi dalam sebuah masalah, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa-siswi SMA Santo Arulus Jansen, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah bagi peneliti, yaitu untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa, dan juga digunakan sebagai media pembelajaran peneliti dalam membuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah bagi pembaca, di mana berfungsi sebagai media pembelajaran bagi pembaca yang mengalami penurunan prestasi belajar siswa, sehingga menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan juga digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan belajar siswa. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pengertian prestasi. Supriyanto mendefinisikan prestasi sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dapat diukur dan dinilai. Artinya bahwa hasil yang dicapai ini tentunya memiliki standar-standar atau kriteria tertentu yang dapat dinilai
apakah prestasi tersebut dikatakan cukup atau baik. Selanjutnya adalah pengertian belajar. Menurut Winkel, ia mendefinisikan belajar sebagai proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Artinya bahwa ketika seseorang mengalami suatu kegiatan, misalnya dia mengikuti seminar, maka ia akan memperoleh pengetahuan baru berdasarkan materi seminar yang dibahas pada hari tersebut. Nah juga belajar ini contohnya ketika seseorang mengikuti sebuah organisasi, misalnya di sekolah organisasi OSIS, maka siswa akan memperoleh sikap dan keterampilan di mana dari yang awalnya dia tidak memiliki keterampilan dalam memimpin, akhirnya dia memiliki keterampilan dalam memimpin karena adanya kebiasaan yang baik dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengertian prestasi belajar. Menurut Winkel, prestasi belajar didefinisikan sebagai hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan. Adapun ciri-ciri dari prestasi belajar, yang pertama adalah perubahan tingkah laku, di mana tadi dijelaskan pada bagian belajar, di mana hasil capaian suatu proses belajar itu meliputi adanya perubahan tingkah laku dari yang mana tadi tidak terampil menjadi terampil. Yang kedua adalah pengalaman dan latihan. Nah, pengalaman tersebut didapat dari mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang membantu siswa tersebut untuk berkembang. Dan yang ketiga adalah perubahan perilaku. Dari yang tadi tidak disiplin menjadi disiplin. Contohnya ketika mengikuti sebuah organisasi yang mana menetapkan siswa untuk berdisiplin, maka ia akan cenderung memiliki kebiasaan disiplin karena kebiasaan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Yang pertama adalah kesehatan fisik dan psikologis. Nah, kesehatan fisik ini adalah kondisi di mana seseorang itu berada dalam kondisi yang sehat dan juga untuk melakukan suatu aktivitas. Sedangkan kesehatan psikologis adalah kondisi di mana seseorang memiliki kondisi mental yang baik untuk melakukan sesuatu. Nah, kesehatan fisik dan psikologis akan sangat membantu peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kesehatan fisik dan psikologis yang baik akan membantu siswa untuk lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, yang mana dapat meningkatkan pemahaman siswa yang dapat mengakibatkan pada peningkatan prestasi belajar siswa. Yang kedua adalah motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini adalah dorongan atau keinginan seseorang untuk mencapai tujuan atau keinginan tertentu. Motivasi belajar juga tentunya sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa, karena pastinya seseorang akan berusaha untuk mencapai keinginan atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu akan sangat membantu siswa dalam memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan kemampuan seseorang untuk mengelola atau memahami suatu informasi dengan baik. Yang keempat adalah bakat dan minat. Bakat ini berkaitan dengan kemampuan atau talenta yang dimiliki seseorang. Sedangkan minat adalah kegemaran atau kesukaan seseorang dalam bidang tertentu. Bakat ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika siswa memiliki bakat dalam bidang seni, ketika ia memiliki bakat dalam bermain piano atau bermain gitar, akan mensupport dia atau mendukung dia dalam memahami pembelajaran seni budaya contohnya. Setelah itu minat. Ketika siswa memiliki minat yang besar dalam belajar, maka akan sangat mempengaruhi dia untuk memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Dan yang terakhir adalah cara belajar. Tentunya seseorang pasti akan memilih cara belajar yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Bisa saja itu cara belajar dengan melalui gambar, audio, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor berikutnya adalah faktor eksternal.
Nah, faktor eksternal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar dari siswa tersebut. Yang pertama adalah teman sebaya. Teman sebaya adalah orang-orang yang memiliki rentang umur sama atau hampir sama dengan seseorang. Nah, teman sebaya ini tentunya juga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kalau misalnya siswa tersebut memiliki teman sebaya yang mendukung dan mensupport dia dalam proses belajar, maka adanya pengaruh yang baik terhadap siswa tersebut. Nah, yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini juga berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Lingkungan keluarga yang kondusif dan juga memberikan kenyamanan kepada siswa akan mendukung siswa dalam untuk lebih fokus belajar dan mendukung siswa tersebut dalam belajar seperti itu. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini berkaitan dengan lingkup sosial dari siswa tersebut. Nah, ketika lingkungan belajar atau lingkungan masyarakat mempengaruhi prestasi lingkungan masyarakat akan sangat berpengaruh, cukup juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, di mana ketika siswa memiliki lingkungan masyarakat yang kondusif dalam mendukung ia untuk belajar, akan juga membuat siswa lebih fokus untuk fokus sehingga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru, fasilitas yang disediakan oleh sekolah, dan juga lingkungan sekolah yang kondusif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian yang saya lakukan ini menggunakan instrumen dalam bentuk wawancara. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Yang pertama adalah tempat. Saya melakukan penelitian ini adalah di sekolah SMA Sangka Dosen Kupang sendiri. Dan yang kedua adalah waktu. Waktu saya untuk mengerjakan karya ilmiah ini dimulai dari bulan Desember 2024 sampai dengan Februari 2025. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini adalah wawancara yang mendalam, di mana peneliti akan langsung mewawancarai narasumber dan akan mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data yang telah dikelola. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa menggunakan wawancara yang mendalam. Setelah hasil wawancara itu sudah terkumpul, maka di sini peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara menyaring data-data yang kurang penting sehingga tidak digunakan dalam hasil penelitian. Dan yang ketiga adalah penyajian data. Dalam penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk teks naratif dan juga dibantu dengan beberapa tabel penyajian hasil wawancara. Dan yang keempat adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir. Dan selanjutnya adalah hasil rangkuman. Hasil wawancara pada karya tulis ilmiah ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa terdiri dari 4 faktor utama. Yang pertama adalah teman sebaya, yang kedua adalah kesehatan fisik dan psikologis, yang ketiga adalah lingkungan keluarga, dan yang keempat adalah lingkungan sekolah. Teman sebaya ini memperoleh hasil jawaban dari responden, yaitu 4 jawaban sangat memengaruhi penurunan prestasi belajar siswa dari 4 total responden. Selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah kesehatan fisik dan psikologis. Pada faktor kesehatan fisik dan psikologis juga berpengaruh pada penurunan prestasi belajar siswa, di mana mendapatkan dua jawaban cukup mempengaruhi dan dua jawaban tidak terlalu mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Yang mana artinya bahwa kesehatan fisik dan psikologis juga berpengaruh terhadap penurunan prestasi belajar siswa. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Pada lingkungan keluarga ini mendapatkan hasil wawancara dengan total jawaban 3 jawaban tidak mempengaruhi dan 1 jawaban sangat mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini memperoleh 1 jawaban cukup mempengaruhi dan 3 jawaban tidak terlalu mempengaruhi. Nah, ini keempat faktor inilah yang menyebabkan adanya penurunan prestasi belajar siswa, dengan faktor dominan adalah teman sebaya. Adapun faktor-faktor yang tidak mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa sebanyak 6 faktor. Yang pertama adalah faktor motivasi belajar, yang kedua adalah kecerdasan, yang ketiga adalah bakat dan minat, yang keempat adalah cara belajar, yang kelima adalah lingkungan masyarakat. Dari penelitian ini diperoleh bahwa teman sebaya menyebabkan adanya penurunan prestasi belajar siswa, yang mana disebabkan karena adanya pengaruh yang kurang baik dari lingkup teman sebaya terhadap responden. Yang pertama yaitu pengaruh penurunan prestasi belajar siswa yang disebabkan oleh teman sebaya, yaitu karena adanya konflik di antara lingkup pertemanan tersebut. Yang kedua adalah pengaruh kebiasaan teman sebaya yang buruk terhadap siswa, menyebabkan adanya kebiasaan belajar siswa yang kurang baik, sehingga intensitas belajar siswa itu menjadi berkurang, sehingga adanya penurunan prestasi belajar siswa di sekolah dalam bentuk penurunan nilai. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa adalah teman sebaya, dengan faktor pendukung lainnya adalah kesehatan fisik dan psikologis, yang kedua adalah lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan keluarga. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, yang pertama adalah bagi pihak keluarga, di mana keluarga harus lebih memperhatikan siswa, baik itu berkaitan dengan perubahan sikap, nilai yang dialami oleh siswa, sehingga keluarga dapat mencari solusi untuk mengurangi adanya penurunan prestasi belajar siswa. Dan yang kedua, bagi pihak sekolah untuk bekerja sama dengan pihak keluarga apabila terjadi penurunan prestasi belajar siswa untuk mencari solusi bersama yang mana dapat mengatasi adanya permasalahan penurunan prestasi belajar siswa. Sekian presentasi karya ilmiah saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Pada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pemuji untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun kritik terkait presentasi yang Anda lakukan. Kepada Ibu Yati, saya persilakan. Terima kasih moderator. Menanggapi kelompok. Yang pertama, Profisia sudah menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Tidak ngebut toh? Ya, tidak. Oke lah. Profisia sudah bekerja keras, sudah bekerja sesuai dengan masukan dan arahan dari para pembimbing. Jadi di sini kita ujian nih. Kalau tidak ada pertanyaan yang harus kamu jawab, yang harus kamu pertanggungjawabkan, berarti bukan ujian. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus kamu pertanggungjawabkan supaya Bapak Ibu Guru tahu bahwa dia tulis dan dia mengerti, dia tulis bahwa dan dia paham. Kalau ada kurang lebihnya itu nanti diperbaiki karena ini proses. Ketika kamu masuk ke perguruan tinggi nanti kamu akan menemukan tugas yang sama seperti ini, mungkin lebih rumit lagi dari ini, tapi paling tidak kamu sudah punya gambarannya. Seperti yang Pada sampaikan bahwa yang penting kamu tulis saja dulu,
Di sana nanti setiap kampus itu ada panduan yang memang benar. Jangankan kamu pergi di Undana, kamu lihat satu panduan, kamu tidak akan menemukan satu panduan di Undana secara karena kamu pergi di setiap program studi punya panduan masing-masing, tapi tidak akan merubah variabel itu apa, teknik itu apa, tidak akan merubah itu. Urutannya, modelnya mungkin nanti berbeda, panduannya itu akan berbeda, tapi isinya itu tidak akan berubah. Ya, jadi ini adalah pengalaman kamu untuk nanti ketika kamu ke perguruan tinggi nanti hal-hal seperti ini kamu sudah terbiasa. Oke, baik. Kita lihat. Nanda punya pegangan satu seperti ini. Ini Nanda pakai huruf apa nih? Tensi Roman. Tensi Roman. Ukuran 12 itu. spasinya. Spasinya 1,5. Ini spasinya hurufnya dingin. Ini bukan spasi 1,5. Kakak dicek di laptop itu bukan spasi 1,5. Jadi mau dibuat lagi ya. Kalau ini apa nanti kita lagi 1,5. Coba Anda lihat judulnya. Baca dulu. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa-siswi SMA tahun 2024. Dari judul yang ada berapa variabel? Ada 2 variabel. Apa saja? Tidak, 1 variabel saja Bu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar. Ada berapa variabel? 1 saja. Variabelnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Berarti disebut dengan variabel tunggal. Ini ada 1 variabel, koanalisis 1 variabel tunggal. Lihat di daftar isi. Yang pertama itu halaman judul, yang kedua itu kata pengantar, yang ketiga dan seterusnya. Untuk apa ada daftar isi di dalam karya ini? Supaya sebelum pembaca mengetahui runtutannya itu, mereka bisa lihat daftar isi ini sebagai runtutan atau struktur untuk melihat ini struktur dari karya tulis ilmiah itu. Selain itu, kenapa ada halaman-halaman di sini? Untuk mengetahui misalnya bab 1 ini ada di halaman berapa, supaya tidak perlu bersusah-susah lagi untuk menggeser melihat bab 1. Dan kalau Anda lihat apa di karya ilmiah itu ada halaman. Ini kita cari-cari. Di daftar isinya ada, tapi tidak ada. Yang kedua, masih di daftar isi. Lembar persetujuan. Ada lembar persetujuan? Ada itu. Di mana? Apakah lembar pengesahan dengan lembar persetujuan itu sama? Siapa yang harus menyetujui dan siapa yang harus mengesahkan? Kalau yang menyetujui itu, yang menyetujui adalah pembimbing, dan juga yang mengesahkan itu adalah pasca kepala sekolah dan juga guru pembimbing sendiri juga. Di sini lembar pengesahan, ini nanti rubah karena itu lembar persetujuan. Jadi nanda untuk masuk maju ujian itu disetujui oleh kedua pembimbing, disahkan oleh penguji setelah revisi berakhir, diketahui oleh pater kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi lembar persetujuan dan lembar pengesahan itu berbeda. Disetujui oleh pembimbing, disahkan oleh penguji setelah revisi, dan diketahui oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Ini mungkin nanti diskusikan dengan ini MG bahasa, karena seperti itu ya, dia harus disetujui oleh pembimbing karena mereka yang bimbing, dari mereka menyetujui bahwa engkau sudah fit untuk bisa maju ujian. Setelah revisi itu baru disahkan oleh penguji dan diketahui oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Dan itu mungkin diperhatikan latar belakang. Di sini Nanda bicara tentang
faktor-faktor penurunan prestasi belajar. Coba Nanda cerita, kira-kira Pak, ciri-ciri apa atau apa yang mengindikasikan Nanda tahu bahwa di sini ada penurunan ini prestasi belajar. Indikatornya apa? Berdasarkan nilai, Bu. Berdasarkan Nilai. berdasarkan nilai. Iya, berdasarkan nilai siswa ini. Jadi itu masuk dalam penelitian atau bukan? Masuk, Ibu. Itu ketik Nanda pernah cek mereka punya nilai prestasi belajar, Pernah, Ibu. nilai rapor, Iya, Ibu. itu untuk mendapatkan hasil penelitian atau data awal di latar belakang untuk menemukan masalah? Itu untuk data awal untuk saya mengindikasikan mereka bahwa mereka itu termasuk dalam siswa-siswi yang mengalami penurunan prestasi belajar. Berarti itu bukan penelitian, itu data awal untuk di latar untuk menemukan masalahnya kan? Atau bukan? Nilai-nilai itu, nilai-nilai siswa Iya. yang digunakan untuk data awal. Berarti itu bukan masuk di penelitian untuk mendapatkan data penelitian kan? Iya, Ibu. Terus untuk mengindikasikan penurunan faktor ini prestasi belajar di data penelitian pakai apa? Berdasarkan observasi, Ibu. Bisa? Berdasarkan observasi dengan melihat prestasi belajar siswa itu di sekolah. Prestasi belajar kita bisa ambil keputusan terhadap prestasi belajar menurun atau meningkat, kita bisa lihat melalui hasil observasi. Input kembali, indikator dari penurunan prestasi belajar itu apa? Melalui penurunan nilai rapor, Ibu, yang ada di siswa punya. Jadi sebelum Nanda melakukan penelitian, Nanda cek dulu mereka punya nilai rapor kan? Itu untuk menemukan masalah yang Nanda masukkan di latar belakang atau bukan? Untuk yang indikator, Ibu, itu tidak saya gunakan untuk di bagian satu pendahuluan, tetapi saya gunakan untuk mengambil responden yang nantinya saya mendapatkan perbandingan data untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Jadi untuk yang indikator penurunan nilai murid itu tidak saya gunakan di bab pendahuluan. Berarti masalahnya apa? Di sini saya mengambil masalahnya itu berdasarkan adanya penurunan prestasi belajar siswa di sekolah-sekolah ini. Iya, penurunan prestasi belajar. Tadi Nanda bilang raport itu tidak digunakan untuk masalah yang ada di latar belakang. Berarti latar belakang masalah dari penelitiannya Nanda ya? Di sini, Ibu, saya mengambil diri saya sendiri, di mana beberapa tahun terakhir ini dari kelas 11 hingga 12 saya mengalami penurunan prestasi belajar. Nah, di situ saya ingin meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa, penurunan prestasi belajar dari diri saya dan juga dari orang lain, tetapi saya mengambil orang lain sebagai acuan seperti itu. Kriterianya? Kriteria untuk indikator pengambilan Untuk ambil subjek. itu berdasarkan itu menggunakan purposive sampling, di mana saya melihat adanya penurunan nilai siswa itu di rapor. Nah, penurunan yang di sini yang saya maksudkan adalah ketika siswa dari kelas 10 semester 1 naik ke kelas 10 semester 2 mengalami peningkatan nilai 5. Di situ ketika dia masuk ke kelas 11 semester 1, ketika dia punya nilai itu 87, berarti di situ adanya penurunan prestasi belajar siswa, dari yang mana harusnya peningkatan 5 poin, tetapi di sini dia hanya penambahan mengalami peningkatan 5 poin, tetapi di sini hanya mengalami peningkatan 2 poin saja. Berarti di situ adanya penurunan prestasi itu. Tadi Nanda bilang Nanda ambil sampel awal itu Nanda sendiri ya, dijadikan sebagai masalah. Sementara di bab 3 tempat penelitiannya adalah SMA 1 Anggulus Jansen, di mana di situ juga Nanda tulis bahwa tempat penelitian itu adalah situasi lingkungan, di mana berarti Nanda tidak bisa ambil diri sendiri saja.
Satu orang mewakili sekian banyak orang. Ini kita bicara tentang lingkungan tempat penelitian. Situasi di mana situasi lingkungan ya, dari tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada di latar belakang itu. Bisa? Bisa ya. Jadi kalau tadi Nanda bilang Nanda menggunakan laptop, itu bisa jadi untuk temukan masalah di situ. Nah ini di latar belakang harus diuraikan. Terus di latar belakang ini Nanda seolah-olah sudah tahu nih, sudah tahu bahwa faktor-faktor penyebab menurunnya prestasi belajar adalah ada faktor internal, ya kan? Itu ada di latar belakang. Itu siapa yang bilang seperti itu? Menurut siapa? Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan di Google itu yang tadi yang saya paparkan sekolah-sekolah yang mengalami penurunan prestasi belajar siswa. Jadi ahlinya adalah Google. Ya, ahlinya adalah Google. Tidak Ibu, di sini saya hanya mencari informasi saja Ibu sebagai informasi awal untuk membuat latar belakang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Bagaimana? Di sini saya hanya mengambil beberapa informasi sebagai data Ibu untuk digunakan dalam membuat latar belakang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa. Oke. Di latar belakang itu latar belakang. Artinya di situ kamu memaparkan data real atau masalah real yang kamu temukan di lokasi penelitian. Karena ada masalah itu, makanya saya mau ambil ini sebagai suatu penelitian. Dan juga seperti yang Nanda paparkan di sini bahwa faktor-faktor penyebab itu Nanda sudah tarik kesimpulan. Bahwa Nanda sudah tahu bahwa faktor penyebab menurunnya prestasi belajar adalah bla bla tanpa adanya satu karena di sini seolah-olah Nanda sudah tahu dan Nanda sudah ambil kesimpulan. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Nanda atau Google tanpa ada satu ahli? Saya gunakan seperti yang tadi saya bilang Ibu, itu di situ saya ambil informasi dari Google di mana sebagai data di mana adanya penurunan prestasi belajar siswa di SMA dari 70% hingga 60%. Nah di situ saya gunakan sebagai acuan awal Ibu untuk nantinya saya mengetahui sebenarnya itu apakah itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar siswa atau sebagai acuan di penurunan prestasi belajar siswa di beberapa SMA seperti itu. Tetapi di sini saya faktor yang diambil di sini tuh dari beberapa SMA, tapi di sini karena saya ingin meneliti lagi sebenarnya di SMA Sengkala Dosen itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Oh begitu. Yang Ibu punya maksud adalah ini. Di sini Nanda paparkan bahwa ada faktor penyebab menurunnya prestasi belajar itu adalah bla bla bla. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Apakah ini pendapatnya Nanda? Bukan Ibu. Siapa punya pendapatnya? Itu saya cari informasi di Google. Di Google. Dan di Google itu tidak ada siapa yang ahlinya siapa? Itu berdasarkan data Kemenkes Ibu yang nilai ujian nasional itu rata-rata nilai ujian nasional. Dan di data Kemenkes itu menuliskan bahwa tidak Nanda. Di data Kemenkes itu pasti akan bilang seperti itu, tapi ada ahlinya atau tidak? Saya hanya lihat website. Jadi penjuri itu penjuri yang jujur. Kita kopi orang punya pendapatnya. Jadi kita harus masukkan di sini. Dan pendapat ahli itu juga mendukung kamu punya tulisan yang ada di sini. Kalau tidak nanti kelihatannya seperti seolah-olah dia belum melakukan penelitian tapi dia sudah tahu nih bahwa faktor penyebab menurunnya prestasi belajar itu adalah faktor ini. Tetapi kalau engkau uraikan bahwa menurut ini faktor penyebab menurunnya prestasi belajar adalah ini bahwa itu pendapatnya dia. Sekarang saya mau cari tahu itu benar atau tidak. Bisa paham? Bisa Ibu. Karena kalau lepas saja seperti ini berarti Anda sudah tahu sebelum melakukan penelitian. Lalu masalahnya untuk apa bikin penelitian lagi kalau sudah tahu? Bisa? Di latar belakang itu boleh menggunakan pendapat ahli
Intinya tidak lebih dari 2 pendapatan. Dan itu harus masuk supaya memperkuat kamu punya hasil observasi, kamu punya data awal itu. Bisa? Terus yang berikut lagi, coba di bab itu tidak lihat bab 2 lagi, tapi di bab 2 itu Nanda menggunakan ciri-ciri prestasi belajar itu sebagai indikator ya. Ciri-ciri prestasi belajar di bab 2 di landasan teori. Di sini saya hanya ambil bagian nilai rapor saja untuk indikator pengambilan responden. Untuk prestasi belajar. Iya. Tapi di sini Nanda bilang begini, di bab 2 itu tidak ada Nanda cantumkan bahwa prestasi belajar dilihat dari apa. Di bab 2 ada landasan teori, ada tidak tentang indikator bagaimana caranya kita mengetahui ini prestasi belajar siswa. Ada tidak? Tidak ada. Terus kenapa masukkan ini nilai rapor sebagai? Berarti landasan teori ini fungsinya untuk apa? Memperbanyak jumlah halaman tulisan karya ilmiah itu begitu. Tidak ada di sini. Tidak. Berarti, oke, nanti kita lihat di bab 2 ada tentang hasil penelitian yang relevan. Kenapa harus ada hasil penelitian yang relevan di setiap penelitian? Supaya membantu peneliti sebagai referensi dari peneliti untuk melihat apakah sebagai referensi dan juga media pembelajaran bagi peneliti untuk membuat karya tulis ilmiahnya dia itu. Supaya membantu sebagai acuan ya? Iya, sebagai acuan atau sebagai referensi. Lihat di bab 2 terakhir ada menjelaskan tentang bagian yang ada di dalam di kerangka. Nah, di kerangka berpikir saya di sini Bu, yang pertama itu adalah faktor utama yang ingin diteliti, yaitu penurunan prestasi belajar siswa. Nah, penurunan prestasi belajar siswa ini selanjutnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan juga eksternal, seperti yang sudah dipaparkan dalam kerangka berpikir. Seperti yang sudah dipaparkan dalam kerangka berpikir. Yang indikator-indikator yang ada di sini, ini menurut siapa nih? Indikator dari siapa nih? Yang faktor internal dan eksternal itu, itu berdasarkan pemikiran dari Kartono itu dimasukkan, dimasukkan di bawah. Ini karena ini bukan Nanda punya ini, tapi ini tulisannya orang. Jadi di kerangka berpikir pun di bawahnya itu masukkan ini pendapat ini siapa. Nanti itu ada lihatnya di landasan teori, tapi di bagian sini kalau karena kerangka berpikir menggunakan bagan seperti ini harus masukkan juga indikator-indikator yang ada di sini menurut siapa. Supaya orang jangan salah berpikir, karena seperti ini terlepas seperti oh dia sudah tahu nih, seperti yang tadi terjadi di latar belakang. Di bab 3 metodologi penelitian, instrumen penelitiannya apa? Instrumen penelitiannya adalah wawancara itu. Tekniknya apa? Teknik pengumpulannya wawancara yang lebih mendalam. Wawancara lebih mendalam ini seperti apa? Di situ nanti saya sebagai peneliti ibu akan bertanya kepada responden berdasarkan kisi-kisi wawancara yang telah saya buat, dan juga nanti ketika mendapatkan jawaban dari peneliti akan lagi saya tanyakan lagi yang berkaitan dengan berkaitan dengan kisi-kisi wawancara yang telah saya buat. Jadi wawancara waktu itu wawancara langsung atau wawancara secara langsung? Instrumennya wawancara ibu. Iya ibu. Instrumen itu apa? Alat atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi itu. Memperoleh teknik itu apa? Teknik itu
adalah suatu proses, kalau misalnya teknik pengumpulan data berarti proses peneliti untuk mengumpulkan data itu dengan instrumen alat-alatnya itu. alat yang engkau gunakan itu apa? Wawancara itu. Wawancara itu adalah alat atau teknik atau instrumen? Kalau di sini kalau instrumennya itu wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri peneliti kepada responden. Berarti instrumen alatnya Ibu itu saya sendiri, Ibu. Maksudnya alatnya adalah wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri kepada responden. berarti alatnya namanya Alatnya itu adalah kisi-kisi wawancara yang ada di sini, Bu, yang telah saya paparkan. alatnya adalah Kisi-kisi wawancara sebagai pedoman saya. kisi-kisi atau pedoman wawancara. Jadi jangan salah, alat dengan teknik itu berbeda, instrumen beda. Berarti instrumennya adalah apa tadi? Kisi-kisi, ada kisi-kisi ini. Terus alatnya tadi adalah pedoman wawancara. Karena ketika Nanda wawancara itu ada pedomannya kan? Tadi wawancara mendalam, ada soal pertanyaan yang sudah disusun, itu hanya pedoman. Setelah saya mengajukan pertanyaan ini, dia menjawab, saya menggali terus. Itu namanya wawancara mendalam. Tetapi semua jawaban itu terekam dan tercatat di dalam satu pedoman yang disebut dengan alat wawancara. Jadi kalau lihat di kisi-kisi wawancara penelitiannya Nanda, dan variabel yang mana? Variabelnya adalah respondennya. Variabel penelitiannya itu adalah penurunan prestasi siswa itu. Variabelnya adalah prestasi siswa. Terus aspek-aspeknya ini adalah kesehatan fisik. Indikatornya mengetahui kesehatan fisik dan psikologis peserta didik. Yakin? Ya. Dengan pertanyaannya, bagaimana kesehatan fisik dan psikologis dapat mempengaruhi? Jadi ajukan pertanyaannya seperti itu waktu itu. Ya. Waktu itu respondennya tahu tidak tentang apa itu kesehatan fisik dan apa itu kesehatan psikologis? Tahu, Ibu. Yakin? Yakin itu. Kesehatan psikologis itu seperti apa? Kesehatan psikologis itu adalah kondisi di mana mental atau kondisi emosional siswa itu berada dalam kondisi yang stabil dan sehat. Kondisi yang apa? Stabil dan sehat. Apanya yang stabil? Artinya bahwa faktor emosional itu tidak tercampur aduk begitu, Bu. Misalnya kayak seperti dalam melakukan proses belajar, dia itu tidak ada rasa stres atau lain sebagainya yang dapat mengganggu dia itu. Aspek-aspek ini ambil dari mana? Aspek-aspek ini ambil dari yang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa menurut Cartol. Ini diperhatikan, ini nanti dikonsultasikan dengan Pak Tony dengan Ibu Sarah. Variabelnya itu di depan adalah prestasi, penurunan prestasi, faktor penyebab penurunan prestasi belajar. Aspek ini adalah indikator. Indikator ini kamu tidak bisa bikin mengetahui kesehatan fisik karena aspek indikator ini harus diambil dari aspek. Dan kalau kita lihat indikator dari aspek pertama ini atau variabel pertama ini ada dua, psikis dan fisik. Fisik dengan psikis. Pertanyaannya itu harus dua. Satu indikator tidak bisa satu pertanyaan. Jadi ketika Nanda tanya, apakah kesehatan psikologis? Masalahnya dia tahu tidak tentang kesehatan psikologis itu seperti apa dan kesehatan fisik itu seperti apa. Dan pertanyaannya tidak seperti ini. Tapi membuat pertanyaan itu misalnya begini. Indikator dari variabel, dari aspek yang pertama kesehatan fisik dan psikis, itu yang indikator pertama adalah kesehatan fisik, berarti pertanyaan berkaitan dengan kesehatan fisiknya. Bagaimana engkau bisa belajar tidak? Atau ketika engkau belajar menjelang ujian, engkau punya nilai baik tidak kalau malam sebelumnya engkau punya kepala sakit? Itu pertanyaan berkaitan dengan Kesehatan fisik. fisik. Yang pertanyaan kedua,
kalau engkau sementara belajar dan engkau punya pikiran masih ini dengan mungkin baru tadi engkau dengar engkau bapak mama berkelahi karena engkau punya uang sekolah belum bayar, atau misalnya seperti ini tadi engkau diusir pulang karena uang sekolah belum bayar, minta maaf kan, uang sekolah belum bayar dan engkau pulang besoknya harus belajar matematika. Kira-kira nanti engkau belajar besoknya itu nilainya bagus. Itu berkaitan dengan kesehatan psikologis. jadi engkau tidak bisa gabungkan dua. Jadi nanti diskusikan dengan ini, jadi catatan untuk diskusikan dengan Pak Tony dengan Ibu Sarah. Aspek-aspek itu yang menjadi indikator. Dan satu indikator itu tidak bisa satu pertanyaan saja. Misalnya fisik dengan psikis, engkau tidak bisa jawab. Dan bentuk pertanyaan pun engkau tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti bagaimana kesehatan fisik dan psikologis dapat mempengaruhi bagaimana motivasi belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar. Baiknya Pak, motivasi belajar itu apa? Motivasi itu terdiri dari apa saja? Motivasi juga kan ada eksternal, ada internal. Eksternal itu kan banyak, internal itu banyak. Berarti motivasi itu ada banyak pertanyaan. Dan tidak bisa ditanyakan dibuat dalam satu pertanyaan seperti ini saja, karena tidak akan valid. Engkau tidak bisa dapat jawaban yang valid. Ya? Kecerdasan, intelijensi, bakat. Ya? Ini nanti dikonsultasikan baik-baik dengan pembimbing. Teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data adalah proses penyusunan data, reduksi data. Kalau menceritakan bagaimana Anda membuat reduksi data? Di sini reduksi data itu saya buat dengan cara ketika saya mendengarkan kembali rekaman hasil wawancara saya bersama responden. Di situ saya ambil poin-poin penting yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sebagai acuan saya itu, dan ketika ada pembahasan yang melenceng jauh dari pertanyaan yang saya ajukan, di situ tidak saya masukkan dalam hasil wawancara ini, ada dalam hasil dari hasil rekaman. Oke. Itu reduksi data, ya. Berarti untuk reduksi data ini harus perhatikan juga dengan kisi-kisi yang ada supaya mereduksi data itu sesuai dengan tujuannya kami. Kalau tidak nanti tujuan dari atau perumusan masalah yang ada di batu itu tidak akan terjawab. Jadi itu harus diperhatikan. Dan landasan teori itu tidak hanya sekedar menambah jumlah halaman dalam satu karya ilmiah, orang yang melalui karya ilmiah itu banyak sekali, tetapi ada fungsinya. Itu sebagai landasan untuk bab-bab berikutnya. Ya, jadi nanti itu diperhatikan. Mungkin dari saya hanya itu saja yang menjadi catatan, itu diperhatikan supaya didiskusikan dengan peneliti dan menjadi bahan perbaikan. Oke, dari saya sekian. Terima kasih sekali. Dan terima kasih kepada Ibu Yati sebagai penguji pertama. Saya mau mengingatkan bahwa waktu yang diberikan itu 15 menit, tapi tadi Ibu sampai 20 menit lebih, tapi tidak apa-apa. Dan kita lanjut saja masuk ke penguji kedua, Ibu Sofi. Kepada Ibu saya persilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Profesor Bernanda sudah menulis begini banyak halaman, yakin butuh perjuangan, butuh tenaga, butuh waktu untuk menyelesaikan ini semua. Terus yang berikut ada beberapa hal yang mau Ibu tanyakan, tapi untuk bab 1 dan bab 2 itu mungkin sudah ditanyakan oleh Ibu Yati. Jadi Ibu skip saja. Ibu langsung lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian. Di sini ada respondennya itu ada berapa orang? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Kira-kira bagaimana cara Nanda memilih keempat responden itu? Maksudnya mereka punya kriteria atau makanya mereka dipilih sebagai responden? Di sini saya lihat yang mengalami penurunan prestasi belajar yang signifikan, Ibu. Berdasarkan hasil observasi saya juga itu, saya bertanya di dalam suatu kelas, itu pertama di kelas 11 saya tanya
berkaitan dengan teman-teman siapa yang mengalami penurunan prestasi belajar siswa. Setelah itu saya menalah nilainya ke guru wali kelasnya untuk melihat nilai siswa dalam rapor. Terus nanti setelah itu saya bandingkan dengan yang beberapa siswa yang juga mengalami penurunan prestasi belajar yang sama. Tetapi di sini saya lihat yang paling mencolok, yang paling menurun nilainya. Berarti SMA Santo Arnolus Jansen nih tempat lokasi penelitian. Di dalam SMA Santo Arnolus Jansen bukan hanya 50 orang, bukan hanya 40 orang, sedangkan sampel yang diambil hanya 4 orang. Apakah bisa ini valid? Maksudnya bisa dari 4 orang itu bisa terjawab bahwa benar ada penurunan prestasi belajar di SMA Santo Arnolus Jansen? Sejauh yang saya lakukan penelitian itu sebenarnya masih kurang Ibu, tetapi karena waktu efisiensi waktu yang harus harus ada supaya saya menyelesaikan ujian kadernya karena Oke. Kalau waktu Ibu mengerti, tapi jujur di sini Ibu rasa kurang karena ini tidak mencakup bahwa ini Nanda tidak bisa mengatakan bahwa prestasi belajar di SMA Santo Arnolus Jansen ini menurun. Tidak bisa mengatakan itu karena responden yang diambil atau sampel yang diambil hanya 4 orang. Ini tidak bisa melingkupi semua peserta didik SMA Santo Arnolus Jansen. Oke, itu sebagai catatan untuk Nanda. Yang berikut Ibu mau tanyakan di teknik pengumpulan data. Di situ Nanda mengatakan bahwa teknik pengumpulan data ini diperoleh dari 3 sumber, orang, tulisan, dan tempat. Ibu mau dengar penjelasan sedikit dari Nanda tentang 3 hal tersebut. Di sini Bu, yang pertama itu orang, itu berdasarkan responden. Terus yang kedua adalah tulisan. Nah, tulisan di sini yang saya maksud adalah berdasarkan penelitian-penelitian relevan yang saya ambil dari peneliti-peneliti sebelumnya. Dan juga itu tempat itu saya lihat berdasarkan indikator penurunan nilai rapor ini. Oke. Jadi bisa bertanya lebih lanjut karena memang waktunya tadi yang lebih langsung. Oke, terus Ibu langsung lanjut ke pembahasan. Bagian pembahasan ini Nanda menjelaskan bahwa ada faktor internal, terus ada faktor eksternal. Yang tadi Buya ditanyakan ternyata itu diambil dari ahli yang bernama Hartono. Sebenarnya Nanda bisa menjelaskan bahwa di latar belakang itu acuan yang Nanda ambil adalah Hartono tadi. Cuma Nanda belum sempat menjelaskan itu. Terus di sini ada Nanda menunjukkan bahwa ada faktor dominan. Jadi ada tiga hal ini, ada faktor internal dari dalam diri, ada faktor eksternal dari luar, dan faktor dominan. Di sini Nanda menuliskan bahwa faktor dominan yang menyebabkan prestasi seorang siswa itu menurun adalah teman sebaya, betul? Iya, betul. Teman sebaya. Kenapa bisa teman sebaya? Yang Nanda analisis bagaimana sampai bisa mendapatkan hasil bahwa ternyata yang paling dominan dari faktor eksternal yang disebutkan dan internal itu adalah teman sebaya. Yang pertama Ibu, itu jawaban dari responden. Responden itu mengatakan bahwa faktor-faktor dari 10 faktor yang sangat mempengaruhi penurunan prestasi belajar mereka adalah lingkup pertemanan atau teman sebaya. Nah, ini yang pertama itu dilihat dari faktor beberapa responden saya itu mengatakan bahwa adanya konflik di antara pertemanan yang menyebabkan adanya gangguan dalam belajar bagi peserta didik dalam bentuk tidak adanya dukungan antar sesama teman. Pasti di sekolah ini kan kita ketika pergi ke sekolah pastinya membutuhkan adanya kayak teman sebaya begitu Bu, yang teman saling cerita dan lain sebagainya. Nah, responden itu mengatakan bahwa ketika mereka
sedang mengalami konflik dengan teman sebaya, itu juga dapat mempengaruhi kondisi psikis mereka yang dapat menyebabkan mereka itu tidak fokus dalam belajar ketika ada di sekolah. Terus yang ketiga itu adalah pengaruh kebiasaan teman sebaya mereka itu yang kurang baik. Nah, di sini responden itu mengatakan bahwa dengan adanya kebiasaan teman-teman mereka ketika mengajak mereka untuk bermain online dan terbiasa dengan ketika pada malam hari mereka diajak oleh teman-teman mereka untuk bermain online, jadi mereka lupa untuk belajar seperti itu, Bu. Jadi lebih menghabiskan waktu mereka untuk bermain game online daripada untuk belajar, Ibu. Sehingga untuk persiapan belajar untuk besoknya itu tidak ada. Oke. Itu udah hasil wawancara ya. Kalau misalnya menurut Nanda, yang paling penting apa? Yang paling dominan? Ini kalau hasil wawancara yang paling dominan itu teman sebaya. Kalau menurut Nanda sendiri yang paling dominan? Itu kesehatan fisik dan psikologis itu. Kalau menurut saya. Alasannya? Karena ketika kita sedang stres atau sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, itu tidak memungkinkan kita untuk fokus dalam belajar. Kalau menurut Ibu semua berkesinambungan. Jadi kalau misalnya hanya ambil satu saja, kayaknya tidak berpengaruh sejauh itu. Karena walaupun dia punya teman sebaya yang mendukung, tapi keluarganya tidak mendukung, atau walaupun dia punya teman sebaya yang mendukung, tapi fisiknya tidak mendukung, berarti menurut Ibu ini dia berkesinambungan, tidak hanya ada yang dominan, ada yang lebih, tapi dia berkesinambungan. Dia punya keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan prestasi belajar seorang siswa itu menurun. Oke, terima kasih Nanda sudah menjawab dengan baik. Terus yang berikut Ibu mau tanyakan adalah kira-kira ada tantangan tidak selama Nanda melakukan penelitian kurang lebih 3 bulan ini? Ada tantangan yang berarti untuk Nanda, terus cara mengatasinya bagaimana dari Nanda sendiri? Kalau tantangan untuk diri saya sendiri, Bu, itu yang pertama karena untuk cara penulisan karya ini saya belum ada gambaran sama sekali. Terus caranya adalah dengan saya sering berkonsultasi dengan guru pembimbing saya, baik itu Pak Tony maupun Ibu Sarah, Ibu. Terus yang kedua itu berkaitan dengan kondisi responden. Jadi ketika saya melakukan penelitian, responden saya itu kadang mereka tidak datang sekolah, Ibu. Jadi susah untuk saya ambil data seperti itu. Juga kadang mereka kondisinya tuh sedang tidak baik-baik saja, jadi tidak memungkinkan saya untuk mengambil informasi dari mereka. Oke, bicara tentang penurunan prestasi belajar. Tadi Nanda sempat mengatakan waktu itu yang ditanya, Nanda bilang, oh saya sampel awalnya saya ambil dari saya punya diri sendiri. Berarti Nanda punya pengalaman tentang penurunan prestasi belajar. Yuk mau dengar sedikit bagaimana tantangan penurunan prestasi belajar yang Nanda alami? Di sini Bu, karena di kelas 11 itu saya sering sekali, bukan sering sekali, tetapi banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana itu juga menyebabkan kondisi fisik saya itu kayak kondisinya tidak baik-baik saja, Ibu. Terus juga karena kegiatan yang terlalu banyak, Ibu, jadi saya tidak punya waktu untuk belajar. Jadi misalnya saya ikut kegiatan seperti yang tahun lalu, Ibu, itu Putri Kebudayaan. Jadi itu saya latihan kadang sampai malam, terus bikin tugas dari nasional sampai malam. Jadi saya tidak punya waktu untuk belajar, Ibu. Terus juga kadang karena tekanan yang diberikan oleh pimpinan di nasional juga itu menyebabkan ada beberapa tekanan yang membuat saya itu kadang kurang fokus di kelas, terus juga mudah lelah dalam pembelajaran. Terima kasih Nanda. Pertanyaan terakhir, setelah kita lihat ada faktor penyebab, oh ternyata seorang siswa bisa prestasi menurun karena ini, karena faktor internal, eksternal, Nanda sudah menjelaskan, kita semua sudah mengetahui. Yang terakhir, apa rekomendasi dari Nanda untuk meningkatkan prestasi seorang pelajar di sekolah? Kalau menurut saya, yang pertama itu adalah jaga pergaulan. Bukan jaga pergaulan sih, Ibu, tapi
Lebih tepatnya kelola diri, Bu. Kontrol diri itu sangat penting. Terus juga manajemen diri, mulai dari atur waktu untuk bergaul, belajar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kalau menurut saya sebaiknya punya motivasi yang tinggi dalam belajar itu, supaya ketika kamu punya motivasi belajar yang tinggi, pastinya usaha juga yang kamu keluarkan juga pasti sebanding dengan keinginan yang ingin kamu capai, seperti itu. Baik, terima kasih Nanda Prof. Siat sudah menjawab pertanyaan dua penguji dengan baik. Sejauh ini Ibu melihat bahwa Nanda begitu menguasai, walaupun sedikit tidak apa-apa, tapi sejauh ini Nanda begitu menguasai hal-hal yang ada dalam tulisan Nanda. Bahkan bab 3 yang Ibu sudah tanyakan semua, mulai dari ini sampai reduksi data, Nanda sudah bisa menjawab dengan baik. Ibu rasa itu satu poin positif yang perlu Nanda pertahankan terus, bukan hanya di sini tapi berlanjut. Mungkin hanya itu saja dari Ibu, selanjutnya Ibu kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofi sebagai penguji 2 yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya dengan berakhirnya pertanyaan yang diberikan oleh kedua penguji kita. Oh ya, mohon maaf, mungkin ada tambahan saran, kritik ataupun pertanyaan dari pendidik 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Didati dan Ibu Sofi yang telah menjadi penguji pada ujiannya Nanda, anak bimbingan saya bersama Pak Tony. Persiapan untuk Nanda untuk ujian kali ini, tetap semangat. Untuk ujian ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi masih banyak hal yang akan kamu hadapi ke depannya, mungkin nanti kamu di bangku kuliah nanti. Ada beberapa titipan yang ingin saya sampaikan ke Nanda. Yang pertama itu seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yanti dan Ibu Sofi, ada masukan-masukan dan kritikan, tolong diperhatikan catatan yang diberikan oleh penguji 1 dan penguji 2, dan perbaiki keluasan dalam menulis, mulai dari kalimat, titik, koma, spasi, dan kerapian misalnya pada daftar isi yang tadi disampaikan oleh Ibu Yanti. Selanjutnya itu saja yang kita sampaikan. Nanti cepat-cepat perbaiki supaya kita tanda tangan, kita sahkan. Terima kasih masuk sudah dari itu saja. Terima kasih penguji.